Sanggapara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa lagi bersama kami Abdul Aziz dalam acara podcast Kodim 0119 Meriah. Bersama kami narasumber Komandan Kodim 0119 Meriah, Letnan Kolonel Infantri Ahmad Fauji. Mohon izin dan Ya. apa kabar? Ya. Mohon izin dan semoga selalu sehat dalam keadaan sibuk, Iya. kegiatan padat Boleh. pada bulan hari ini. Terkait rekrutmen TNI Angkatan Darat pada tahun 2025 ini, mohon izin dan untuk memberikan informasi di mana kesempatan untuk putra-putri yang di Benar Meriah untuk bisa bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Oke. Mohon izin, Bang. Ya, terima kasih. Yang pertama, tidak lupa kita ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terkait pembahasan kita pagi ini memang sudah menjadi perintah dari pimpinan kita mensosialisasikan baik secara langsung kita dengan sosialisasi di sekolah-sekolah, kita juga secara online, secara tidak langsung ya. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali. Terkait rekrutmen mungkin menjadi dasar adalah ST Kasat nomor 2843 tanggal 25 September tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat. Di sini disampaikan bahwa poin yang paling penting adalah yang pertama, penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun ini adalah gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian kalau misal ada oknum-oknum atau mungkin ya secara administrasi dikatakan ada gratifikasi di situ, itu akan dikenakan sanksi hukum. Di poin selanjutnya juga disampaikan juga di sini jelas bahwa personel yang terlibat dalam praktek kolusi, nepotisme, termasuk di dalamnya percaloan, mafia werving, baik personel yang terlibat di dalam kepanitiaan atau tidak, akan diproses dengan aturan yang berlaku. Jadi itu jelas. Semoga ini bisa menjadi ini ya, informasi yang sangat membantu, mendukung, terutama khususnya bagi para calon-calon untuk mendaftar, karena kadang-kadang tidak menutup kemungkinan bahwa di kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang yang mindset di remaja-remaja itu kadang-kadang bahasanya takut untuk mendaftar karena nanti harus ada biaya ini, biaya itu begitu ya. Jadi poin yang pertama tadi ini gratis, tidak pungut biaya sepersen pun, dan yakinlah rekrutmen yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan juga sampai ke depannya akan lebih tertib, lebih terjamin begitu ya. Yang tadi ya saya sampaikan tadi, sanksi-sanksi bagi yang oknum-oknum pelaku itu kan udah jelas itu. Yang kedua, di dalam
STK SAT itu ditekankan, ini saya informasikan bahwa poin penting adalah tentang ini, tentang persyaratan yang sekarang ini, persyaratan masuk jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Yang pertama khususnya tentang batas usia dengan tinggi badan. Nah, sekarang ini membuka kesempatan bagus, kesempatan yang luas bagi para remaja, para pemuda-pemudi untuk mendaftar ikut dalam tes itu. Batas usia ini dari yang dulu semula 22 tahun sekarang sudah ditambah ya, jadi 24 tahun. Jadi ada perubahan. Kemudian di tinggi badan juga, khususnya untuk yang untuk calon tamtama ya, tinggi badan itu yang semula 163 menjadi 158. Untuk yang tinggi badan tetap 163 ya. Jadi dua hal ini, batas usia dengan tinggi badan ini saya rasa lebih membuka peluang lebar lah ya. Oh ya, betul. Karena mengingat kalau kita dulu pengalamannya sudah kadang-kadang dulu waktu kita daftar lihat rekan-rekan kita yang kadang-kadang bagus sesuai dengan persyaratan, nggak taunya terkendala dengan tinggi badan gitu. Ada juga ya umur udah habis. Jadi hal-hal yang seperti ini alhamdulillah sudah diberikan keringanan ya oleh pimpinan, sehingga saya yakin semoga semakin tambah semangat untuk daftar bagi para pemuda-pemudi remaja untuk bergabung ikut seleksi di TNI Angkatan Darat. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di kesempatan ini juga, memang di ST ini untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya yang tentang kesehatan, tentang bagaimana jasmani, bagaimana psikologi, itu nanti silahkan bisa dibuka langsung secara online di website rekrutmen tni.mil.id. langsung bisa di situ bisa dibuka. Semua sudah terdata dengan lengkap ya, bagaimana apa yang harus disiapkan. Kemudian di sini disampaikan juga apabila ada kendala atau mungkin ada permasalahan mungkin tentang rekrutmen ini secara terbuka juga, selain tadi dari online itu, ini juga dari via WA bisa juga untuk pengaduan ya, di WhatsApp, di WhatsApp di nomor 0813 10 574. Jadi sudah semakin gamblang, semakin terbuka akses untuk para pemuda dan remaja untuk ikut
seleksi juga akan semakin mudah. Silakan diikuti saja ya peserta-peserta itu. Mungkin itu sementara yang dari penekanan khusus atau mungkin informasi yang terbaru yang bisa kita informasikan ke para remaja semuanya, bahwa itu ada hal-hal yang agak ringan dan mudah untuk bisa ikut seleksi. Terima kasih. Ya. Mohon izin untuk syarat kesehatan stakes berapa yang bisa memenuhi syarat kelulusan? Mohon izin untuk dijelaskan. Iya. Ini terkait kesehatan, memang sebenarnya hal yang sangat krusial ya, sangat penting itu di kesehatan, di jasmani dan di psikologi. Jadi kenapa kesehatan itu harus jadi fokus terutama untuk para calon, karena memang kita tahu sendiri bahwa jadi tentara itu kan memang modal dasarnya ya fisik fisik gitu. Jadi itu yang mungkin harus disiapkan jauh hari disiapkan kesehatannya. Yang tadi saya sampaikan di website, di online itu sudah ada ya, kesehatan itu apa aja ya, yang harus disiapkan atau yang akan diuji, item-item kesehatannya apa aja itu sudah ada. Cuman yang ingin saya sampaikan di kesehatan itu misal contoh kesehatan ini yang memenuhi syarat itu adalah stakes 1 dan stakes 2. Yang kedua yang masih memenuhi syarat MMS itu stakes 3. Yang tidak memenuhi syarat berarti stakes 4. Jadi sekedar informasi saja, kalau para calon ini, para pemuda-pemudi kita itu mau mendaftar, berarti ya harus memenuhi syarat di dalam mungkin dalam ya harus masuk di stakes 1 dan stakes 2. Karena stakes 1, stakes 2 itu apa saja? Mungkin secara singkat saya sampaikan ya. Stakes 1 itu kondisi sehat tanpa kelainan penyakit apapun gitu ya. Stakes 1 itu kondisi sehat, baik mungkin dari istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat semua gitu, tidak ada kelainan. Itu stakes 1. Dan stakes 2 yang memenuhi syarat juga, itu stakes 2 itu ketentuannya stakes 2 itu memiliki kelainan ringan akan tapi tidak mengganggu fungsi tubuh. Itu masih dikategorikan stakes 2. Contohnya mungkin ada semacam komedo, semacam bekas luka, bekas jerawat. Terus kalau bola gigi juga abrasinya abrasi ringan begitu kan. Terus mungkin bekas operasi yang sudah sembuh, itu masih stakes 2. Artinya berarti stakes 1, stakes 2 masih masuk dalam persyaratan. Kalau dalam perankingan nanti di seleksi itu insya Allah masih di tingkat atas gitu ya. Namun yang selanjutnya, yang kalau MMS tidak memenuhi syarat, masih memenuhi syarat
Stakes 3 ini masih tengah-tengah dia. Kalau bisa janganlah, karena itu rawan perankingan itu kan. Nah, yang Stakes 3 tadi tuh. Kalau status 3 ini maksudnya adalah, kalau secara umum ya, pengertiannya adalah kondisi kesehatan ringan. Jadi seperti kayak ada tanda lahir gitu kan, ada tanda lahir, juga mungkin ada seperti bekas tindikan apa itu udah masuk Stakes 3 itu. Ada juga yang bekas tindik gitu. Kalau enggak sempurna ini nanti bakal ketahuan juga. Jadi akan masuk ke kriteria Stakes 3 itu, rawan itu. Jadi kalau ranking udah turun tuh. Jadi itu ya Stakes 3. Nah, yang Stakes 4 berarti ini yang memang benar-benar gagal. Antara lain kita sampaikan bahwa seperti penyakit yang mengancam jiwa, penyakit yang berpotensi menular, kemudian ada kegagalan organ gitu, terus penyakit dengan pengobatan yang lama seperti infeksi kronis, kemudian ada kelainan ekstrim, ini anggota gerak yang mengganggu aktivitas, kelainan ekstrim, kemudian ada gangguan jiwa jelas, dan terakhir penyakit yang berhubungan dengan masa pakai calon anggota. Jadi itu yang tadi saya bilang, harus dipahami betul sama yang calon-calon ini tentang kesehatan tadi. Kondisi kita ini masuk di strata yang mana gitu kan, di tingkatan yang mana, itu harus benar-benar disiapkan. Stakes 1, Stakes 2 masih ringan, masih bisa lah. Tapi kalau udah Stakes 3, apalagi Stakes 4, waduh, itu sudah. Mungkin itu ya yang perlu digarisbawahi, biar para remaja, para pemuda-pemudi yang mau masuk ini jauh-jauh hari harus mempersiapkan gitu. Karena memang kalau di tempat kita juga ini boleh, silakan di rumah sakit bisa request, atau kalau mungkin lebih mau yakin lagi silahkan ke Denkes di Lok Sumawe, itu rumah sakit tentara, silahkan itu request di situ, periksa kesehatan di situ. Jadi kita bisa melihat atau sudah bisa mengukur bagaimana kesiapan dari kondisi kita sendiri gitu. Ini kalau berbicara masalah kesehatan atau berbicara pengalaman, memang yang mungkin sudah kita lakukan secara secara umum, kita yang sudah jadi tentara ini semua rata-rata dulu, pengalaman dulu begitu mau daftar pasti salah satunya pasti akan berupaya request duluan begitu ya kan, sebelum masuk tes itu request. Karena saya dulu juga begitu, kita mungkin juga tiba-tiba juga gitu juga kan dulu kan. Jadi ini pengalaman ini saya sampaikan biar ada gambaran lah untuk remaja itu. Tidak apa-apa menyiapkan terlebih dahulu sebelum dites itu lebih bagus, rekas-rekas. Jadi kalau kita tahu kita ada varises itu dulu, suntik varises, betul, ada gigi yang harus ditambal atau harus gitu, semua harus antisipasi dari awal ya. Jadi begitu nanti dites, sudah pasti sudah siap, udah bagus hasilnya, begitulah. Mungkin itu ya. Sementara yang kita sampaikan, lanjut ya. Mungkin ada pesan untuk putra-putri yang ada di Gunung Muria untuk memberi motivasi bisa bergabung di prajurit Angkatan Darat. Ya. Pesan saya
Yang pertama terkait kesiapan mental, kesiapan diri kita sendiri untuk para calon-calon ini. Karena modal dasar dalam kita ikut seleksi seperti itu ya diri kita. Orang tua, rekan-rekan atau mungkin saudara-saudara itu ibaratnya pihak kedua, pihak ketiga ya, yang hanya istilahnya mendorong saja lah gitu. Tapi intinya di kita sendiri. Saya berpesan ya niatkan betul itu kan, kuatkan betul niat itu untuk mendaftar. Apapun kendala, terus usaha, ikhtiar itu akan insya Allah lah akan menuai hasilnya kalau kita benar-benar mempersiapkan begitu. Saya pesan itu karena memang ya kembali lagi kita bisa berargumentasi ini kan dulu pernah kita laksanakan kan begitu. Kita pernah laksanakan itu. Bagaimana kalau dulu mau kita seleksi itu kita siapkan semuanya itu, baik fisik maupun non fisiknya. Fisik tadi itu ya kesehatan ya jasmani, non fisiknya ya psikologi dengan pelajaran-pelajaran itu kan gitu. Saya rasa itu tadi. Yang pertama mental tadi, kemauan tadi yang gigih gitu. Karena ya terus terang saja ya, saya sendiri dulu ya bukan sekali masuk begitu. Artinya ada rasa juangnya itu harus tinggi gitu. Jangan sekali ada hambatan sering ngeluh gitu loh. Itu yang kadang-kadang ini buat yang remaja-remaja sekarang ya, kadang-kadang generasi kita ini takut, saya itu gitu, takut kita itu cepat sekali menyerah atau cepat mengeluh gitu dengan keadaan yang ya memang kita sudah ya tidak memungkiri juga bahwa zaman udah berubah ya. Tapi secara garis besarnya kayaknya untuk ikut tes di TNI ini ya sama. Yang penting kita berusaha secara pribadi siapkan secara secara gigih lah begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua selain usaha juga kita jangan lupa kita selalu berdoa, karena ada ikhtiar dan doa, ada usaha ya, tapi doa jangan lupa gitu. Biasanya itu berdoa itu membantu lebih. Yang tadi itu niat kita yang sudah gigih tadi ditambah dengan doa, insya Allah lebih lengkap ya. Karena gitu, karena yakinilah doa itu bisa mungkin kalau ibarat dibilang orang itu manusia itu bisa berhitung-hitung saja, secara hitungan matematikanya bisa, tapi jangan lupa bahwa di keputusan final atau hasil akhir itu kadang-kadang ada ini apa namanya, campur tangan Tuhan, campur tangan ilahi lah gitulah. Itu perlu diyakini itu ya. Selain berdoa dengan yang kuasa juga tidak lupa berdoa dengan orang tua gitu kan. Saya yakin doa-doa dari orang tua, doa-doa dari kita semakin mendekat dengan yang kuasa, insya Allah lah itu akan beriringan ya, nanti finalnya bisa sesuai dengan keinginan kita gitu, masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Itu saja. Ya. Terima kasih, dan mohon izin terima kasih saya sampaikan, semoga yang telah disampaikan Komandan menjadi motivasi Ya. dan semangat untuk putra-putri yang di Gunung Meriah. Dan apabila ada membutuhkan informasi lebih lanjut bisa buka di website Rekrutmen TNI Angkatan Darat atau langsung bisa hadir
datang di Kodim 0119 Budaya yang beralamat di Desa Wonosobo, Kecamatan Bumi Pesang, Kabupaten Bedembrian. Cukup sekian podcast Kodim 0119 Bedembrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangka mana?